Perkenalkan, nama saya Rusal Badar Fadli, masih semester 5, Manajemen 33F, dengan NIM 230510308. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait integrasi budaya dalam merger dan akuisisi, dengan topiknya mengelola sinergi manusia mengubah benturan menjadi kekuatan. Merger dan akuisisi diibaratkan seperti metafora pernikahan paradoksal, di mana pernikahan ini atau proses ini terlihat sangat megah dan mewah, tapi seringkali proses merger dan akuisisi berakhir dengan kegagalan ataupun perceraian antar budaya. Nah, fenomena ini disebabkan oleh dari kedua belah pihak hanya melihat dari sisi struktur, strategi, dan laporan keuangan. Namun, seringkali mengabaikan beberapa hal yang tersembunyi seperti core value, kemudian gaya komunikasi, pengambilan keputusan, loyalitas, dan kebiasaan kerja atau budaya organisasi. Jika kita hanya fokus terhadap hal-hal yang nampak, yang di atas tadi yang nampak, maka tingkat kegagalannya mencapai 70-90%. Hal ini didukung dari riset dari Harvard Business Review dan McKinsey yang menunjukkan bahwa mayoritas kegagalan transaksi bukan disebabkan oleh kesalahan hitungan finansial, tapi ketidakcocokan budaya pasca proses merger dan akuisisi. Selain itu pula, hal ini dapat disebabkan oleh benturan mindset. Yang pertama adalah superiority syndrome, di mana pihak pembeli merasa budaya mereka lebih unggul dan sehingga memaksa aturan secara unilateral tanpa mendengarkan perspektif perusahaan target atau perusahaan yang akan dibeli. Sedangkan di sisi lainnya, dari perusahaan yang dibeli atau perusahaan target memiliki sindrom yaitu merger syndrome, di mana karyawan di perusahaan target merasa cemas, kehilangan identitas, dan cenderung melakukan resistensi pasif yang menurunkan produktivitas. Jika kita belajar dari sejarah global, saya mengambil 3 contoh, yaitu pertama Daimler Chrysler pada tahun 1998, di mana mereka gagal dalam proses merger dan akuisisi. Penyebab utama adalah benturan kaku antara gaya Jerman dan gaya bebas Amerika, sehingga memberikan dampak kerugian miliaran dolar dan divestasi pada tahun 2007. Kemudian contoh yang kedua dari Disney dan Pixar pada tahun 2006, di mana proses merger dan akuisisi ini berhasil dikarenakan Disney melindungi keunikan dari perusahaan Pixar, dari identitas, dari kreativitas, dan sebagainya, sehingga dampaknya adalah sinergi kreatif dan mendominasi pasar animasi di dunia. Kemudian contoh yang ketiga adalah AOL dan Time Warner pada tahun 2000, di mana merger dan akuisisi gagal dikarenakan ketidakmampuan menyatukan kecepatan teknologi dengan tradisi media, sehingga dampaknya adalah penghapusan nilai aset yang cukup besar. Terdapat 3 strategi dalam proses merger dan akuisisi. Yang pertama ialah audit budaya. Jadi sebelum melakukan proses merger dan akuisisi, kita harus melakukan cultural due diligence, di mana sebelum transaksi final kita harus memetakan risiko benturan antara budaya organisasi di setiap perusahaan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi aktif, di mana sejak awal kita harus transparansi penuh untuk meredam kecemasan dan spekulasi negatif antar karyawan maupun tim. Dan strategi yang ketiga ialah kultur champion, di mana dua perusahaan tersebut menunjuk agen perubahan untuk membangun jembatan nilai dan identitas yang baru. Proses merger dan akuisisi diibaratkan seperti 2+2 sama dengan 5, yang dimana ketika dua perusahaan bersatu, mereka mendapatkan hasil jauh lebih banyak daripada jika mereka berdiri sendiri. Sebagai penutup, budaya adalah sistem operasi perusahaan. Jadi kita harus memastikan kompatibilitasnya sebelum melakukan instalasi integrasi. Sekian, terima kasih.